Halo, selamat malam. Kembali lagi di Kimis Podcast. Itu Dan saat ini kita bukan di sesi artis. bukan. Karena apa? Karena kita tuh di sesi betis. Betis itu apa? Betis Bedah itu. mistis. Nah, itu Jadi kita itu sosokan menjadi dokter lah. Cuman kalau dokter kan membedah makhluk hidup. pasien. Ya, pasien untuk pasien yang sakit dibedah untuk dicagerkeun gitu. Nah, itu Kalau kita membedah mistis untuk apa? Untuk informasi dan jawaban. informasi dan jawaban seputar mistis. Nah, Artinya. itu seputar mistis. Dan nanti kita juga akan bercerita peninggalan-peninggalan. Namun ini tuh dari Apa? Derwi. Kan Belanda. Kita ini di sini mau menceritakan salah satu pengalaman mistis. Tapi bentar lah, sebelum ke pengalaman mistis, kenapa kita berbeda? Oh iya. Karena ini tuh tempatnya salah satu ya kameramen kita. Ya, ini tuh Jadi, pengalaman kita di sini tempatnya. Beliau itu sedang membangun usaha juga ya Nan? Bangun usaha juga. Yaitu kedai kafe, warung lesehan. Betul. Tuh. Ada juga dimsumnya ya. Ini tuh di jalan apa? Tuh, ayo udah. Di jalan apa? Hah? Oh, Jalan Kalidam. Nah, untuk orang-orang Cimahi datang ke sini. Karena ini mungkin dekat juga ya dari Cimahi kota ya. Betul, enak banget nih. Ini pokoknya recommended. Enjoy. Pokoknya di sini tuh ada apa? Roti kukus dan roti panggang. Banyak lah, banyak pokoknya. Nanti kalian juga bisa ketemu kita di sini. Karena bisa. kita nanti akan sering juga di sini ya. Pasti. Enakeun. Nah, lanjut nah. Lanjut. Apa tadi tuh? Ini tuh di Gmail sudah ada yang mengirimkan cerita. Dan ini tuh memang inisiatif setelah kita kemarin meminta ya di Instagram, meminta untuk kalau bisa ada cerita tentang peninggalan-peninggalan zaman dahulu atau Betul. sejarah kemerdekaan, boleh dikirim. Ternyata ada nih. Nah, Walaupun kebetulan banget. Ini cerita dari kakeknya. Kakeknya itu adalah seorang veteran. Ya, betul. Bisa dibilang ya seperti itu. Dan Karena ini beliau itu melihat episode yang kemarin ya, yang ke-13. Iya kan. Jadi beliau memberikan cerita pengalaman kakeknya. Ya, dan ini tuh dikirim oleh Danu. Danu itu dari Cianjur, men. Dari Cianjur dia mengirimkan cerita di Gmail tentang kakeknya dulu. Nah, dan setelah lu baca, ini tanggapan dulu nih sebelum nanti diceritakan. Tanggapan lu dulu misalkan ini kayak gimana nih? Tentang kan lu udah baca juga Cerita Mas Danu ya. Iya. Oh, itu tidak apa ya? Mengingatkan ini. Mengingatkan. Ya, mengingatkan sekali tentang bagaimana apa sih bergeraknya para pahlawan kita berperang pada saat zaman dahulu. Betul. Memperebutkan atau memperjuangkan negara Indonesia. Nah, itu. Dan ini juga nanti ada kaitannya juga ya tentang mengingat. Soalnya gua juga dulu sama nenek kan suka sharing-sharing. Ngobrol ya. Nah, ada juga gitu. Tapi juga? ini tapi ini langsung aja dulu ke Kang Danu ya. Kang Danu. Kang Danu spesial ini. Dia menyangka akan dibawakan di artis. Iya. Tapi ini adalah di Betis. Oke. Cerita Kang Danu. Beliau ini berumur 25 tahun. 25 tahun. Nah, beliau menceritakan bahwa dia tuh pernah sharing ngobrol-ngobrol Dengan bersama kakeknya waktu dulu. Nice. Nah, kakeknya ini tuh bercerita bahwa waktu masa kecilnya kakeknya tuh
mengalami hal yang tidak terduga. Iya. Di suatu kampung Di ya. suatu kampung. Jadi bentar ngerokok lah. Rada iya nya. Udah lama nggak tag langsung di kamera visual betul. ini. Biasanya sok ngomong wadai. Iya. Nah, ngobrol-ngobrol lah mereka. Karena memang Kang Danu ini tuh sangat apa ya? Ingin sekali mengulik sejarah. Setidaknya pasti menanyakan hal itu. Pasti. Nah, menceritakanlah nih pada saat itu kakeknya tuh waktu di rumah ya biasalah waktu di kampung kan, jadi keadaan masih gelap gulita. Ya, Penerangan belum begitu seperti sekarang lah ya. Nah, waktu malam-malam sekitar udah maghrib lah. Jadi kakeknya ini tuh rumahnya sempat didobrak Oleh sama jajah. orang Belanda. Oke. Nah, katanya kakeknya tuh melihat orang tuanya dibawa, Diculik. tahan lah ya, bawa. Nah, mungkin karena masih anak-anak ya, Berarti uyutnya ya. buyutnya Kang Danu. Danu. Si kakeknya ini mungkin karena masih kecil, jadi dia lari untuk ngejar si orang tuanya karena mau kemana kan. Iya. Malam-malam hingga akhirnya kakeknya juga dibawa oleh Belanda gitu, kayaknya gitu. Kena tahanan juga. Nah, Dan karena dari latarnya juga nih memang aktif ya, bapaknya si kakek Kang Danu ini tuh aktif, maksudnya memperjuangkan gitu ya. iya betul. Aktivis Dan aktivis juga. Jadi advokasi juga ya, advokasi untuk memperjuangkan Indonesia di salah satu kampungnya. Betul. Gitu. Makanya ditahan, mungkin menjadi ancaman. Nah, hingga kakeknya Kang Danu ini tuh dibawa kan masih kecil sekitar umur 4 tahun 5 tahunan lah, ke bawah. Dia sadar tuh, dia nggak tahu itu di mana tempatnya, pokoknya gelap banget. Dia tuh ngedengar ada suara jeritan gitu. Nah, refleks lah ya, kakeknya Kang Danu ini tuh ingin mencari orang tuanya. Ya, dan sebelumnya ini yang dikatakan ya pada saat kejadian, yang dia ingat ada suara jeritan yang mungkin dikerja rodikan. Nah, Pokoknya suasananya kebayang lah ya pada zaman dulu itu. Yang dikerja rodi sambil disiksa ada gitu, macam-macam. pokoknya. Nah, dia tuh kakeknya Kang Danu ini tuh mencoba untuk mencari orang tuanya. Ketika dia mencari kedua orang tuanya, di sini tuh waktu di lorong, kakeknya Kang Danu ini melihat kayak ada cahaya bersinar gitu, terang lah pokoknya. Pada saat di lorong itu. Cuman berwujudkan kayak manusia lah. Oke. Nah, menghampiri kakeknya Kang Danu ini. Menghampiri. Nah, pokoknya di sini tuh dia sangat jelas melihat kayak yang mirip, sekilas lah kayak ada mirip-miripnya sama bapaknya, sama orang tuanya gitu. Kayak ada mirip-miripnya lah. Cuma nggak mirip banget sih ya. Cuman kayak ada lah kalau berpikir itu bapaknya kan sedang ditahan. Nah itu. Nah ini tuh kakeknya Kang Danu itu kaget lah. Terus si orang yang bercahaya ini bilang ke kakeknya Kang Danu, yang ngusapin ke badannya lah, dan sok keluar, fokus. Yuk ayo. Bisa. Nah pokoknya diusapin gitu kan.
bilang bahwa si sosok ini tuh menyuruh kakeknya untuk keluar dan apa sih itu tuh kayak capek-capek gitu. Oh iya. Nah hingga si kakeknya ini tuh kakeknya Kang Danu gitu kan, melihat ada 2 orang prajurit gitulah, prajurit kayak prajurit Belanda gitu, cuma ngelewat gitu aja. Padahal itu tuh lorong tuh yang dirasa oleh kakeknya Kang Danu ya terang gitu karena ada si kakek ini. Iya. Lewat gitu aja. Aneh kok nggak lihat saya gitu kan. Singkat cerita nih, kakeknya Kang Danu tuh ya udah lari aja. Dan melewati beberapa juga itu ya. Melewati beberapa Prajurit Belanda. ya. Pokoknya dia juga sempat lewat lihat ke belakang juga. Si sosok itu tuh sosok yang putih itu bercahaya. Senyum. Oh, kayak yang menyuruh ya lanjutin gitu. Iya. Dia lari, dia lihat ke kanan ke kiri, itu tuh banyak prajurit Belanda di sana. Dan itu tidak sama sekali tidak dilihat sama prajurit tersebut. Nah itu udah anehnya. Hingga akhirnya si kakeknya Kang Danu ini berhasil keluar di suatu tempat itu, cuman nggak ketemu nih sama orang tuanya. Kayaknya kayak ya udahlah, yang penting keluar aja dulu mungkin gitu. Dia tuh pulang lah. Nggak tahu juga ke arah mana. Pokoknya dia tuh lari terus hingga menemukan sebuah perkampungan yang ternyata itu tuh sekarang jadi Cianjur. Oh, Itulah pokoknya daerah lah gitu kan. Kang Danu ini katanya seperti itu. Nah, di sini tuh kakeknya Kang Danu ya kayak apa ya, dibesarkan bukan oleh orang tua aslinya. Jadi kan di daerah situ dia tanpa orang tua, dia juga menceritakan apa yang dia alami ke beberapa warga di situ hingga akhirnya dia diangkat atau diadopsi sebagai anak di situ. Oke. Nah, pokoknya gitu nih cerita dari kakeknya Kang Danu. Ya Kang Danu juga nggak tahu detailnya karena lupa, dan kakeknya ini udah almarhum. Waduh, ini menurut lu gimana? Nah, Kalau dikaitkan dengan hal gaibnya ini, ada seseorang yang percaya kan tadi, terus bilang kepada kakek Kang Danu untuk terus berjalan aja, fokus, yo. baik gitu. Ya pokoknya tetap fokus untuk kabur, menyelamatkan diri. Sedangkan di situ tidak, si kakeknya Kang Danu itu tidak kelihatan sama prajurit yang ada di sana gitu. Nah itu yang menariknya adalah mungkin mungkin itu adalah leluhurnya yang mungkin menolong ya, jadi sehingga disumputkan lah si budak eta teh, disembunyikan gitu. Nah kayak ini tuh kayak kejadian sama sih, cuman bedanya satu kampung. Jadi di daerah gua dulu tuh pernah kejadian, cuman katanya uyut gua nggak tahu, uyut gua kayaknya nggak tahu uyut dari uyut. Nah pokoknya itu ya. Jadi uyut gua tuh punya keris kecil. Nah kalau itu dibuka tuh bisa menghilang, dia tuh beliaunya tuh bisa menghilang. Terus pernah nih kejadian. Jadi kampung gua ini ya di daerah Garut lah. Nah di kampung gua ini tuh mau dibakar oleh penjajah Belanda, katanya gitu, mau dibakar, mau di berakabrik lah. Cuman ada uyut gua nih, enggak, dia tuh kayak dia keluar rumah bawa keris di tengah lapang, bawa keris. Nama penduduknya itu ikut ke uyut gua. Terus dia ngebentangin keris itu ke atas. Nah yang anehnya, gua juga
apa ya, mau dibilang percaya atau enggak ya nggak tahu juga ya, Iya. karena gue cerita dari nenek gue waktu dulu. Nah waktu digituin tuh ke atasin si Krisnya itu tuh, mereka yang berada di dekat kakek gua ngeliat prajurit Belanda Tapi pada lewat doang, Iya. jadi nggak mereka notice, nggak nggak ada gitu, nggak penduduk di situ gitu ya. emang lewat. Hingga akhirnya yang diobrak-abriknya tuh di kampung sebelah sananya, Oh, jadi dilewat kampung yang kampung yang kakek itu. lu. Jadi ya mungkin ya kampung itu tuh hilang lah, kayak gitu mungkin Disembunyikan. disembunyikan. Memang menarik ya kalau bicara zaman dulu, pada zaman penjajahan khususnya. Pastilah semua orang juga punya cerita dari kakeknya atau ayahnya, termasuk gua juga. Tapi kalau gua itu bedanya pakai daun salam, uyut gua bukan nenek. Jadi uyut gua itu bisa menghilang pakai apa? Daun salam. Gua juga gak ngerti itu kayak gimana. Cuman itu dipergunakannya untuk dari penjajah tersebut. Iya, Dipakainya tuh untuk seperti itu. karena ketakutan lah Ya, ya. malahan nih si suaminya uyut gua juga, dia tuh kan memang dulu di daerahnya di kampung itu tuh sebagai penggerak juga lah, Penggerak lah tapi ya. bukan tentara, Iya, kayak tokoh lah, tokoh masyarakat gitu kan. yang memperjuangkan juga di sana gitu ya. Nah itu tuh perjalanan kayak kemana-mana itu dia memakai daun salam tersebut gitu. Jadi pada saat si diperlukan lah gitu ya dari penjajah Belanda, dia bisa melakukan itu untuk menghilang, mungkin bukan menghilang sebenarnya, lebih ke disembunyikan, bener. Iya. Kalau menghilang kan misalkan dari sini set tiba-tiba kemana, ini tuh memang disembunyikan. Jadi orang-orang itu nggak lihat. Nah itu sih ya mungkin juga. Tapi banyak ininya ya, maksudnya banyak perantaranya, ada yang lewat kris, Nah, tadi daun, betul. macam-macam. Mungkin juga para kawan kimis juga Nah kayak gitu-gitunya. dari cerita Kang Danu ini, akhirnya pakai apa, ngelihat sosok, Melihat sosok, ya Nah, macam-macam. mungkin leluhurnya ya bisa Bisa dibilang. jadi kalau misalkan itu mirip-mirip dengan Nah, kakeknya gitu. Nah, kakek. Waduh, ngomong-ngomong nih, ini tuh kan masih tentang kemerdekaan lah ya. Tuh. Awal-awal kemerdekaan 17 Agustus. Nah, ngomong-ngomong gitu, nah, kita nih kan pasti perlu lah ya untuk mempelajari tentang sejarah, Iya, peninggalan-peninggalan. peninggalan. Maka dari itu di Indonesia tuh banyak museum-museum yang yang mempelajari, yang menyimpan kisah-kisah lah sejarah-sejarah. untuk kita ingat semua. Nah itu, nah ternyata di balik semua museum-museum yang terdapat di Indonesia itu terdapat juga museum-museum yang angker juga, nah, Yang mistis juga. yang mistis juga. Tapi peninggalan ya. Peninggalan juga ini. nih, Peninggalan dari pasti zaman pokoknya. Pasti bersejarah. Nih, ini ada 10 museum ya. 10 museum yang dikenal paling di Indonesia. Berani sendirian? Oh tidak. Nanti kita berdua aja datang. Gak berani. Yang ke satu, Museum Kesehatan Adiatma Surabaya memiliki pintu bertuliskan dunia lain, oh ini udah clickbait ini dari tulisannya juga ya. yang tak boleh sembarangan dimasuki. Kabarnya pintu ini dihuni banyak makhluk gaib. Wow. Kita lihat ke bawah, bentar. Oh kayak gini ya, Nang. Oh iya. Ini bisa ditampilin lah nanti ya. Bisa nggak? Bisa. Kira-kira. Nanti bisa ditampilin ya. Nah, ini. Yang seperti ini. Anjir, yang seperti ini. Jadi yang kayak telat. Yang nomor 2, Museum Fathahillah. Nih, gua kalau Museum Fathahillah pernah dengar, cuman belum pernah juga ke sana gitu. Baik. Museum Fathahillah Jakarta Utara nih pernah jadi tempat pembantaian warga berdarah Tiongkok pada 1740. Sering terdengar suara tangisan dan bau darah. Wah, terima kasih. Menyengat di penjara-penjara bawah tanah. Nah, Nah ini
flashback ke cerita Kang Danu tadi ya. Mungkin ini tuh museum-museum ini tuh mengingatkan kita kepada cerita yang tadi ya, kayak pembantaian. Terus ada perantara apa aja yang lu tadi bilang. Betul. Sehingga nanti mungkin ada di museum-museum ini. Badannya. Lanjut. Soalnya ini kan tadi pembantaian warga, Nah, suara tangisan-tangisan, mungkin itu kisah-kisah yang dulunya. bisa jadi. Seperti yang tadi diceritakan oleh Kang Danu. Nih, kita lanjut. Bentar ya. Mana deh coba. Yang pertama museum kesehatan ya tadi ya. Kedua museum Fathahillah. Alhamdulillah. Kalian bisa datengin langsung. Nah, di sini nih fotonya di sini. Iya. Nanti kita tampilin aja. Yang ketiga, salat malam diri karena. Iya toh. Memang harus. Nih, yang ketiga nih. Itu main benar ya. Museum Mandala Wangsit, Bandung. Wah di Bandung. Di Bandung ya. Mistis. Nah, orang tak apalnya. Udah mau apa teman lalu lintas. Museum geologi orang apa? Ya, museum geologi orang. Soalnya kakek gua dulu kerja di sana. Tapi geologi mah lebih ke apa? Pokoknya belum pernah. Nah, ngomong-ngomong museum di Bandung, geologi. Teman gua pernah main ke sana, terus dipoto. Ada yang ikut anjir. Ada yang ikut. Ada bayangan warna hitam. Siapa namanya? Tahu Kita aja. undang nanti. Kita undang, gua telepon aja sekarang. Oh, si Aprilia apa masalah? Ini nanti boleh ya? Nanti lah kita Siap. lanjut dulu nih. Yang ketiga, Museum Mandala Wangsit Bandung. Punya foto pimpinan DI. D1 T11 T2. Bukan itu DI meren. DI menurutnya. TII. TI Karso Suwiryo. Karto Suwiryo membawa 2 golok yang konon diisi dengan jit. Saat difoto, Biasanya ada penampakan separuh muka. kata gue juga apa? Ini tuh pasti orang-orang zaman dulu punya perantara gitu ya. Nah, itu. Fotonya ada di mana? Di sini. Yang keempat nih, Museum Empu Tantular. Oh, ini pernah kedengar gua. MVU. Empu. Jadi Oh. bacanya Empu. Empu Tantular. Empu Tantular tuh nama salah satu pahlawan kalau Dan gue bisa tebak nih, ini ada di daerah ini Sidoarjo kayaknya. udah baca nih. Oh iya. Menyimpan banyak benda bersejarah. Tuh, betul. benda lagi kata. Seperti arca. Ada pengunjung yang pernah menyaksikan benda tiba-tiba bergerak atau penampakan roh halus. Wow. Mungkin yang entrepnya ini tuh yang Memasukinya. penjaga barang tersebut itu adalah orang-orang terdahulu mungkin ya, yang entrep di situ. Betul. Ini ada fotonya. Yang kelima, Museum Pos Indonesia Bandung memiliki ruang bawah tanah berisi banyak patung. Saat malam konon patung-patung itu akan hidup dan memperhatikan gerak-gerik siapapun. Ngeri juga. Di Bandung berarti agak banyak. Ya, tapi ini cocok untuk kalian yang jomblo ya, yang tidak diperhatikan oleh pacarnya. Pacarnya Karena nggak punya kan? atau kelasnya. Nah, jadi kan butuh nih. Kalian bisa diperhatikan oleh Bisa. gerak oleh patung-patung di sini. Bisa memperlihatkan gerak-gerik siapa. Itu mitosnya seperti itu. Konon katanya kalian bisa diperhatikan dengan Oleh yang di patung sana itu, gitu. Nomor 6 nih. Nah, baca. Fotonya yang tadi ada di sini. Oh ya, tadi ada. Nomor 6. Baca dah. Museum Lubang Buaya. Nah, ini yang kita bahas. Oh iya, bahas iya. kemarin ya. Jakarta Timur mengingatkan tragedi G30 SPKI yang berujung pada meninggalnya banyak jenderal. Biasanya tercium bau anjir darah yang menyengat. Yang kemarin kita bahas ya, Iya. kalian bisa langsung cek di artis yang Betul. sebelumnya. Nah, fotonya di mana, Nal? Ada di sini. Nomor 7. Lihat tah, ngedit. Nomor 7, Museum Fort Vredenburg. Anjay. Yogyakarta ini. Yogyakarta nih, sering muncul penampakan perempuan Belanda berkaki kuda. Wow. Di kota Jogja yang istimewa, kalian juga bisa melihat hal kemistisan itu di museum sini ya. Museum apa tadi? Fort Vredenburg. Jadi Susah selain kita belajar sejarah-sejarah pada zaman dahulu, ya di sini juga ternyata ada mistisnya. Ya, sebenarnya kita adalah perantara aja. Kalian bisa datangin aja langsung untuk menanyakan langsungnya lebih detail. Iya, nomor 7 tadi gambarnya di mana, Nal? Jadi itu Oh, anjay. Nomor 8. Museum Wayang Jakarta Pusat. Jakpusnya ini gua pernah dengar. Nah. Anjir. Punya banyak koleksi wayang yang dikabarkan diisi makhluk halus. Oh, lebih ke wayang nih. Nah, Area musim
di area museum Museum. pernah muncul penampakan perempuan berbaju merah. Wow. Ini mah berarti lebih ke khas. Ada sosok berbaju merah di sini. Iya. Fotonya di sini. Fotonya di mana? Di sini. Oh, di situ. Ya. Mun orang menuju ke luhur ya kemana? Di luhur. Berarti di sini ya? Nah, Oh di bawah berarti. di bawah berarti. Nah, ini dia. Terawat. Pokoknya terawat ya tadi. Yang nomor 1 di sini. Ataupun di sini. Oh, gini. Nih, nomor 9 nih. Museum Brawijaya. Nah, di Malang. Oh, menyimpan koleksi gerbong maut untuk untuk mengangkut tahanan Indonesia oleh Belanda. Dapat terlihat penampakan berwarna putih di gerbong tersebut. Kalian bisa lihat fotonya di sini. Nomor 10. Museum Bahari yang terakhir. Ini ada berada di Jakarta Utara. Dikenal seram ini. Kenapa tuh? Sering terlihat penampakan anak kecil bermain di atas meriam. Hingga suara tangisan perempuan. Nah, ini bisa jadi kayak misalkan sosok-sosok yang ada di sana tuh bisa dari noni Belanda atau dari sekelompok Belanda, atau juga dari masyarakat Indonesia yang dulu dijajah ya. Nah, itu Kan yang banyak meninggal pembantaian di di sana. Pribumi, betul. bener. Kau Ada hebat. di dinya nih. Irfan Ada ya. wawasan Irfan luas. keren ini nyelesain. Nah, itulah 10 museum yang dikenal paling angker Ya. di Indonesia. Makanya kalau disebut mengaitkan yang tadi Oke. cerita dari Kang Danu, kakeknya dulu pernah disandra lah ya, ditahan atau di apapun itu. Ya. Dia tuh kan diculik terus disimpan di suatu lorong, maksudnya di ruangan mungkin yang ada lorongnya. Ya. Nah, di situ tuh kan tadi kakeknya juga dengar banyak suara-suara tangisan atau apa. Mungkin itu ya, kayak yang sedang disiksanya, sedang dikerja rodikannya. Tapi gue gak bisa ngebayangin seberapa perihnya, seberapa sedihnya pada saat di zaman itu. Nah, Makanya itu bisa disebut pahlawan karena memperjuangkan itu. Nah, itu yang bisa dikaitkan, men. Dan setelah di era zaman sekarang itu menjadi museum lah, iya. dengan perantaranya golok, wayang, apapun itu. Betul. Termasuk yang lu tadi kakek lu Kris, buyut gua pakai daun. Nah, Salam itu. jadi untuk pemuda untuk pemuda kalian itu perlu seperti kita ini tuh perlu akan Termasuk gua juga meningkatkan belajar jiwa nasionalis kita. betul. Setidaknya mengingat para pahlawan. Ya. Mengingat sejarah-sejarahnya Indonesia ya. Betul. Betul kan Pan ya? Setuju Pan? Jadi kita harus datang ke museum. Betul. Tahu lah minimal untuk wawasan. Kita kan berada di Indonesia. Iya dong. Ini juga termasuk buat gua nih, banyak yang belum tahu di Indonesia itu sejarahnya ada apa aja. Betul. Tergantung sekaligus museum-museum juga. Iya. Gua kan ke geologi juga belum. Jadi bentuk untuk nasionalis itu tidak harus seperti Ya, itu, banyak, anarkis. Ya anarkis. Nggak usah seperti itu. Jadi coba kalian yang pengen benar-benar mencintai Indonesia. Betul. Ya, coba Dan gali dulu buat yang sejarah-sejarah. demo juga untuk memperjuangkan haknya, terutama untuk pemerintah yang ada di Indonesia. Betul. Misalkan. Ya dengan tidak anarkis. Tidak anarkis lah intinya. Jadi tepat sasaran. Nah, Gitu ya. itu. Jadi Pokoknya merdeka dengan aja. santai biar bisa merdeka. Tuh, merdeka untuk kita semua. Karena kita menjajahnya bukan menjajah Bukan Belanda. menjajah. Bukan dijajah lagi oleh Belanda lagi. Tapi dengan oknum-oknum sekarang. Kita harus lawan oknum-oknum itu ya. Merdeka. Si Irfan aktif juga nih di daerahnya. Aktif. Dia tingkat jiwa nasionalismenya juga kuat. Tinggi. Membangun gapura tadi. Oh iya. Iya, ngebantuin bangun Benar. gapura untuk Tepuk Agustusan. tangan dulu buat Di daerah sini ada Agustusan kan? Ada kan? Lu ikut kan? Terus Karang Tarunanya. Betul. Wah, itu. salam juga Pan buat Karang Taruna yang ada di sini. Mohon maaf kalau tidak ikut serta di sini karena gua juga punya daerah. Udah mau gini. Waduh. Itulah teman-teman ya. Begitulah, ya. Cukup menarik kita membahas 10 museum yang tadi sudah 10. disebutkan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya kalian bisa cek
di Google atau langsung datang ke tempatnya lebih bagus. Nah itu. Dan untuk cerita Kang Danu tadi terima kasih banyak Terima kasih banyak telah mengirimkan ceritanya ke Kumis Podcast. mengirimkan. Ya. Segini adanya kita menceritakan dengan apa adanya ya, maksudnya tidak serius itulah, kadang ada candaan-candaan. Ya mohon maaf lah kalau misalkan ada kata-kata yang kurang mengenakan mengenakan atau kurang sopan bagi kalian semua. Kalian semua. Mohon maaf karena kami di sini itu bukan orang suci, Bukan. tapi kami orang Antapani. Orang binong. Ya. Mungkin Gitu. segitu aja ya. Ya, Dong? salam untuk Kang Danu yang berada di rumah, Betul. juga untuk keluarganya ya. Mungkin untuk donasi weh. Nah, enggak ya, benar ya. Untuk donasi. Nah, donasi teh jarak. Oh, kita mau donasi. Donasinya. Oke. Nuhun ya geus kusorangan. Soalnya tergino, we. Untuk donasi ada di dia. Oh sih, baik, kagok so. Kagok so. Oh, baik. Donasi kalian bisa copy tautannya. Tautannya ada di deskripsi ini juga ada di bio Instagram, bio YouTube, apapun ada. Kalau teka panggil di DM aja. Nah, Pasti ada lah. Pasti ya. Kalian bisa mendonasikan itu dengan Rp5.000 saja minimal ya. Kalau maksimal bebas. AMW lah. Ya, untuk apa? Kreativitas kami. Nah, itu Biar terus bisa menghibur kalian gitu. Ya. Sebuah apresiasi lah. Oh, Terima kasih banyak juga yang udah berdonasi juga ya. ya, terima kasih. Nanti kita kasih tahu lah ya. Kasih tahu kalau yang mau disebutkan. Ah, betul. Soalnya takutnya ada yang nggak mau disebutkan juga ya. Takut ria. Padahal tidak ria. Ria menurut gue ya. Busana. Oh, Bukan ya. Ria Ricis. Ada ngomong orang dalam ria McD mah Oh iya, enggak lu. ria Ricis mah ada. Oke, segitu aja lah ya. Gitu. Kita terlalu banyak ngobrolin ke sana ke sini. Kita terlalu banyak ngobrol lah. Aku pengen libur ngobrol sebenarnya. Oh, pengen libur. Ya udah nanti setelah ini aja. Selain. Mungkin segitu aja dari kami podcast sudah diri. Gua Andri. Gua Alda. Tunggu kami di episode berikutnya. Bye bye. Makasih banyak.